masih bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama dengan Bupati Kabupaten Ende, Bapak Jafar Haji Ahmad, yang tadi juga sudah menjelaskan bahwa ini berdampak positif ya dengan adanya pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Ende. Dan katanya juga pemerintah Kabupaten Ende ini juga memanfaatkan potensi pertanian lokal yang ada di sana untuk pengembangan sektor pariwisata. Benar seperti itu Pak Bupati? Boleh dijelaskan seperti apa? Betul sekali. Jadi gini, Kelimut itu ada tuan-tuan adat kita, penyangga Kelimut itu ada 21 kepala adat yang berdiak, ada komunitas-komunitas itu. Nah itu secara sejarah mereka yang milik itu. Oke. Sejarah. Nah sejarah itu kalau kita ada apa Patika Dua Bapak Mata itu, misalnya saya ulang lagi, mereka itu yang memberikannya. Nah, dampaknya utama kepada masyarakat di sekitar itu adalah event tadi. Semua yang masuk ke situ CSR kasih mereka. Dampak ekonomi langsung adalah pertumbuhan ekonomi kepada tadi pendatang itu. Nah, mereka tidak boleh luar. Mereka sekitar di bawah Danau Kelimut itu, nah, mereka itulah yang berjualan di situ. Tidak dari kota data, tidak ada. Itu khusus untuk mereka. Utamakan mereka memanfaatkan keindahan alam itu buat mereka di situ. Apa dampaknya ke kota itu, nah termasuk belanja segala macam, pasar tersenang. Nah, kaitan pertanian, mereka itu nginap di daerah situ. Kita ada desa wisata, ekowisata itu sudah dapat juara nasional juga lah. Jadi partus tinggal di situ, mereka pagi bercocok tanam, mati tanam, cangkul segala macam, siangnya datang bawa masak sama-sama di masyarakat di situ. Itu satu desa itu Sekonara, namanya itu kami sudah latih bahasa Inggris. Oke. Di situ kerjasama nih ke lembaga pelatihan bahasa Inggris. Para suster saya di sana juga melatih. Termasuk itu bagaimana cara berkomunikasi dengan turis itu. Tapi dengan tokoh adatnya kita kerjasama. Nah, kita punya kepercayaan di sana tuh harus kita akui. Kalau kita langgar, berarti ada masalah di kemudian harinya. Contoh yang mau saya katakan, musim tanam tidak boleh sembarangan. Ada ritual dulu. Waktu panen, ritual dulu. Itu di-backup oleh pemerintah. Ya, ini salah contoh adat budaya tetap kita hargai. Karena alam itu dengan masyarakat lingkungan jauh sebelum itu sudah menyatu. Ini kita pertahankan, nah kita akan jual itu sebagai objek pariwisata yang menarik orang. Justru adat istiadat dari masyarakat lokal juga menjadi daya tarik seperti itu. Contoh satu ini bekerja suatu waktu harus pire itu kalau di Bali itu nyepi. Kalau kami sana 1 tahun tuh harus ada pire, tidak boleh bekerja, hormat alam. Tidak boleh bekerja, siapapun, proyek pemerintah pun berhenti. Harus berhenti dulu. Jadi segala aktivitas dihentikan pada saat itu. Wargati. Nah, itu terus kita pelihara sehingga hubungan antar pemerintah dan tokoh-tokoh ada jadi ada keseimbangan. Jadi tidak saling menghargai sehingga ini dibangun dengan penuh toleransi tadi. Oke, seimbang dan juga saling menghargai, dan ini juga bisa mengundang ternyata wisatawan untuk datang. Lalu kemudian yang juga menjadi salah satu program dari pemerintah Kabupaten Ende adalah pembangunan sumber daya manusia. Seperti apa pembangunan SDM di sana? Nah, ini kan juga pasti akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Ini dia itu harusnya kalau kita bisa pariwisata, industri pariwisata harus didukung oleh SDM yang mumpuni. Tidak bisa alat saja. Nah, kami punya program perbanyak SMK pariwisata, banyak wajib berbahasa Inggris. Kemudian ada pelatihan yang kerjasama dengan Bali, karena Bali itu adalah dunia. Nah, bagaimana cara kita menjual atau lembaga pendidikan di Bali itu masuk ND, pelatihan, keterampilan, baju juga, pasar banyak di sana. Jadi peningkatan SDM itu memang program prioritas kita untuk menunjang industri pariwisata. Jadi pertama itu sekolah-sekolah sana orientasi ke pariwisata. Nah, yang kedua bahasanya harus ikut.
Cina, Mandarin, harus Inggris, harus itu mutlak. Ya, nah, ketika di satu kampung, terutama tadi saya bilang Konara itu harus orang ini harus anak orang tua minimal berbahasa Inggris untuk komunikasi dengan para turis. Jadi kita supaya sama dengan lembaga-lembaga di Bali atau di Bajo yang tingkat-tingkat Lombok. Karena kami di sana itu terbuka banget itu. Kapal Roro saya untuk sifatnya untuk pariwisata itu setiap minggu itu ada Ende, Bajo, Lombok, Bara. Oke. Nah ini jalur pariwisata. Jadi kami harus meningkat SDM, saya setuju. Jadi prioritas kita tuh kalau kita industri pariwisata SDM, sekolah-sekolah SMK mana ya untuk penguatan SDM juga terus dilakukan. Lalu kemudian yang akan menjadi target kedepannya dari pemerintah Kabupaten Ende untuk keberlanjutan pariwisata Ende seperti apa Pak Bupati? Untuk pariwisata. Nah tentunya kita harus ke pusat untuk pick-up pariwisata. Contoh di pariwisata adanya desa kreatif. Ada desa desa pariwisata itu ada. Nah itu kita matchingkan antara pusat sama daerah. Nah, sehingga lalu arus wisatawan Ende beri kontribusi berapa dari pemerintah pusat. Nah kita kekurangan kita punya fiskal daerah. Untuk pariwisata kan mahal, ya menjual sesuatu itu mahal. Apa menjual keindahan mahal. Untuk kita gandeng pihak swasta juga, CSR teman-teman dari BUMN, kemudian pariwisata juga punya program tarik. Nah itu kita harus buka channel kita sebanyak-banyaknya, terutama Kementerian Pariwisata. Oke, jadi semangat kolaborasi terus ditanamkannya untuk kemajuan pariwisata Ende. Terakhir Pak Bupati, apa pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh Bupati Ende terhadap kemajuan pariwisata di sana? Silakan. Tentu harapan saya sebagai Bupati Ende kepada para pendengar serta pendengar kami punya obrolan ini, datanglah ke Ende. Ende itu yang tidak ada di dunia dua. Kata pada alam itu Danau Kelimutu, kemudian sejarah tadi rahim Pancasila itu tidak ada di Republik ini kecuali ada di Ende. Indonesia bukan belum tentu jadi seperti ini ketika Ende tidak ada. Ende terinspirasi bukan kehidupan kami sana itu nyaman, gotong royong. Jadi ini harapan saya, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika obrolan kami di Wabinda ini, datanglah, tengoklah kita punya Ende yang sangat luar biasa dengan alamnya, budayanya, sejarahnya komplit sekali teman-teman sekalian. Jadi untuk itu sekali lagi Ende memang kita ingin jadikan jendela dunia. Kira-kira itu Mbak Wina ya. Baik, terima kasih Bupati Ende Bapak Jafar Haji Ahmad sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Sukses selalu Pak Bupati. Amin. Dan juga bagi Anda yang ingin berwisata, salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi adalah di Ende karena ada wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, semuanya lengkap di sana. Siap. Ya. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.